Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Oke, gimana kabarnya? Ya mudah-mudahan sarehatnya sedayana. Wilujeng sumping, pendak deuinya patepang di sareng abdi ya. Di channel urang sadayana, ya channel solar amatir ya, Alkan Pais Elektrik. Oke, untuk kalian ya seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subrek nya sebanyak-banyaknya. Pokoknya mau disubrek we nya, ada subrek mah gratis ya. Oke. Nah, sekarang ini akan saya membuat video tentang membuat step up DC to DC ya. DC to DC. Jadi DC 3,7 volt kita step up jadi 12 volt. Dengan memanfaatkan barang bekas ini dari lampu ya, dari bekas lampu TL atau lampu lampu TL pokoknya mah, bukan lampu LED ya, lampu TL. Ini pun sama bekas lampu TL. Jadi di sini yang kita manfaatkan adalah satu konduktor, dua transistornya ya. Kita manfaatkan seada-ada aja, barang bekas, dan perlu tambahan elko 16 volt ya. Dengan ini berapa? 630 UF ya, 630 mikrofarad. Jadi di sini kita akan ya gini aja lah, kita akan eksekusi apa yang kita perlukan. Oke. Yang pertama kita akan lepas dulu, kita akan pakai transistornya. Oke, kita akan lepas dulu si transistornya. Kita akan manfaatkan transistornya, transistor bekas lampu LHE ya, lampu neon. Ini bekas lampu neon ya guys. Jadi kalian di rumah jika mempunyai lampu neon, mau merek Philips atau apapun itu, intinya lampu neon yang berdriver ya, di situ pasti ada perangkat transistor ya. Kita akan lepas dulu transistornya. Ini cukup susah nih guys. Kita lepas ya. Ini sengaja belum saya lepas guys. Jadi kalian supaya tahu ini benar-benar video real langsung ya. Jadi di sini tadi ada dua transistor. Saya lepas satu. Ini dengan kode D42 nih. Coba kalian lihat dulu deh. Ini kameranya nggak mau fokus guys. Nih D420 40 ya. Kalian jika ada seperti ini transistor dengan kode ini juga bisa. Jika kalian adanya kode seperti ini, misalkan nih, ini juga bekas lampu LED, bekas lampu yang berdriver, ini jenisnya 13003, itu juga bisa. Di sini saya akan coba menggunakan transistor ini ya, apakah bekerja. Oke, dan satu lagi ini ada konduktor. Kita lepas dulu bagian konduktornya, kita ambil konduktornya aja guys. Kita akan lepas dulu si konduktornya. Jadi mohon diteliti ya, tidak usah tergesa-gesa. Kita akan membuat dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, tapi pasti ya. Nih, ini konduktor sudah saya lepas. Konduktor transistor sudah saya lepas. Dan ini satu lagi kita lepasnya yang ini ya. Nih. Yang elko kecil ini nih. Nih. Elko kecil ini ya.
kita lepas dengan nilai 2,2 mikrofarad 50 volt kita lepas. Nah, berhubung di sini saya sudah mempunyai kapasitor yang sama, jadi saya tidak lepas ini. Jika kalian tidak mempunyai, kalian pakai yang ini aja ya. Jadi di sini yang kita manfaatkan adalah satu buah transistor dan satu buah konduktor ya, dan satu buah elko yang tadi itu 50 volt, dan ada komponen tambahan sedikit yaitu 16 volt, elko 16 volt dengan nilai berapa bebas, yang penting voltase 16 volt ya. Dan ada satu buah dioda ini dioda guys. Ini ada resistor 630 ohm, bisa juga kalian menggunakan 300 ohm atau 1 kilo juga bisa ya. Oke. Jadi di sini caranya, lilitan konduktor yang bawaan ini kita lepas semua guys. Kita lepas semua lilitan konduktor yang bawaannya ini, kita lepas semua. Ini adalah bagian dari proses yang lamanya di sini ya guys. Kita lepas dan kita lilit ulang. Karena ini terlalu sedikit lilitannya ya, tidak akan menghasilkan voltase atau daya yang bagus ya. Karena sedikit, terus lagi ini lilitannya tidak menggunakan tembaga melainkan dari kabel biasa ya. Kita akan lepas dan kita akan ganti lilitannya dengan tembaga. Ini sudah saya lepas. Ini konduktor ya. Nah, jadi kalian tinggal siapkan satu buah kawat tembaga dengan ukuran 0,5 atau 0,20 atau 0,30 ya. Pokoknya bebas, kalian gunakan tembaga yang nilainya bebas ya. Kalau bisa agak gede sedikit ya, minimalnya 0,20 ya. Oke, kita akan mulai lilit ulang. Oke, kita pertama-tama kita di sini kita akan lilit ulang ya. Oke, kita akan angkat dulu kameranya biar agak jelas ya guys. Nah, jadi seperti ini lilitannya itu ke kanan ya guys, arah lilitnya itu ke kanan. Oke, kita lilit sebanyak 30 lilit ya. 30. Jadi seperti biasa kita akan buat sete ya. Ini baru 2. Ini baru 3. Oke. 4. Kalian perhatikan ya guys. Lilitannya ke kanan ya 4. Ini 5 ya. Kita masuk 5. Seperti ini perlahan-perlahan ya guys, tapi pasti jangan tergesa-gesa. Kalian lihat videonya jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Ini 6, 7, 8 ya, agak lama. Tapi kalian perhatikan sajalah. 8 ya. Ini baru 8 lilit. Ini baru 8 lilit. 9. Sini 10 ya. 10. Terus ini 11. Kita perlahan-lahan aja guys, yang penting hasilnya itu yang kita kejar. 11, 12, 13,
kita lilit lagi 13 ya, 13 14 ya, 14 15 ya, 15 ini 16 ini 17 guys, 17 ya. Ini baru 17 guys. Nih. Ini baru 17 ya. 17 nih. 17 ya. Kita akan coba lilit dengan nilai 20 ya. 17 18 19 ya, 20. Kita akan ini kan baru 20. Tadi kan target saya 30. Ya, kita akan maksimalin ke sini aja guys. Di full ke sini ya. Ini baru 20. Maksimalnya berapa nih? 20 21 ya, 21. Ini 22 23 ya, 24 ya, 24 ya, 24. Kalian perhatikan guys, jangan tergesa-gesa. 24 25 26 ya, 26 27 ya. Ini 27. Ini 27 ya. 27 28. Ini 28. Ini 29 ya. 28. Nah, ini 29 guys. Kita maksimalnya di 29 nih. Ini full 29 guys. Ini 29 ya. Nah, kalian perhatikan ini lilitan awal yang pertama ya. Yang pertama nih lilitan awal. Ini lilitan akhir ya guys. Ini lilitan akhir, ini awal ya. Awal, akhir, awal, akhir, awal, akhir. Oke. Awal, akhir, awal, akhir. Oke. Cukup jelas. Nah, jadi di sini yang akhir ini guys, lilitan yang akhir ini nih, yang akhir. Kan ini awal, ini akhir. Oke. Kita akan sambungkan guys. Sorry guys. Oke. Nah, jadi lilitan yang akhir ini kan ini akhir ya, kita kupas dulu perlahan-lahan aja guys. Jangan berpikir wah si Amang videonya lama. Nah, justru itu kita tuh jangan berpikir nyari video yang singkat-singkat, tapi pasti tidak, justru biar lebih paham guys. Maaf ya, bukan saya menggurui ya, tapi kita itu harus membuat sesuatu itu yang detail, terus lagi pembuatannya secara real gitu, jadi tanpa ada editing sama sekali ya. Ini kan tadi ini awal ya, perlu diingat awal, ini akhir. Nah, jadi si akhir ini nih,
lilitan tembaga akhir ini, yang akhir nih, tidak mau fokus guys. Nih yang akhir nih. Oke, yang akhir ini awal, ini akhir. Nah, kita sambung seperti ini, oke. Nih, kita sambung seperti ini dengan nilai kawat yang sama ya. Misalkan kalian menggunakan 0,20 ya, kalian harus sama juga. Kawat tambahannya 0,20, oke. Nah, kita akan lilit ulang ya, guys. Sebanyak tadi kan 29 ya. Jadi dibikin sete gitu. 29, oke. Kita akan lilit ya. Kita tadi kan lilitannya ke kanan. Nah, ini pun sama harus ke kanan guys, lilitannya guys. Tidak, jangan lilitannya jadi jangan dibolak-balik. Perlu diingat lilitannya jangan dibolak-balik searah guys. 29 ke kanan, tadi kan ke kanan ya. Lilitannya 29 searah ke kanan. Ya. 1. Nah, ini 1. Kalau pengen lebih rapi, kalian bungkus dulu ininya, baru lilit lagi. Berhubung di sini saya tidak, ya, kalian harus bungkus dulu kalau bisa ya. 1, tadi kan 2 sekarang. Terus kita lilit lagi. Oke, baru 2 ya, baru 2. Terus ini kita lilit lagi. 3 ya. Pokoknya hitung aja kalian. 3 nih, 4 baru masuk nih, 4 ya, 4 nih, 4 ini 5 5 5 6 6 6 ya guys. 7 ya, 7 kita lilit lagi sampai 29 ya. 7 8 ya, 8. Terus ini kita lilit lagi 9 ya, 9. Kita lilit lagi 10 ya, ini baru 10. Kita lilit lagi 11 ya, 11. Kita lilit lagi 12. Ini 12 ya guys, 12. 13. 13, kita lihat lagi 14, lihat lagi 14, 15 ya, 15. Kita lihat lagi 16, kita lihat lagi 16. Oke, 16 ya, 17 nih, 17 nih guys, 17. Perlahan-lahan aja guys, 17 nih, 18 ya, 18. Terus ini 19, perlahan-lahan 19. Kita lihat lagi 20 ya, 20. Kita lihat lagi 21 nih, 21. Kita lihat lagi 22 ya, 22. 23. Oh, berarti ini 24 ya. Sorry guys, ini tembaganya saya tekor guys. Ini kan tadi ini 29 ya, yang ini ke sini 29, ini ke sini 29. Nah, ini berhubung tembaga saya tekor, ini jadinya ini ke sini 29,
terus ini ke sini 24 ya. Ini jadinya seperti itu. Ini ke sini 29 dan ini ke sini 24. Tembaganya tekor nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Jadi seperti ini guys. Ambil singkatnya ya. Awal. Ini awal, ini tengah, ini akhir. Oke. Awal ke tengah ini tadi 29, dari tengah ke akhir ini 24, tengah ke akhir 24 karena tembaganya kurang. Oke. Kalian kalau bisa ini ke sini 29, ini ke sini juga 29. Misalkan awal sama tengah 29, tengah sama akhir itu 29 ya kalau bisa ya. Ini berhubung tembaganya kurang jadi oke lah. Kita akan coba dulu dengan seada-adanya, oke. Kita kerok dulu guys, kita kerok dulu lapisan emailnya atau lapisan si tembaganya ini biar bersih dulu karena kan kita mau solder. Biar bersih dulu ya guys. Oke, ini sudah bersih, tinggal kita solder. Ini jangan lupa awal tengah akhir, awal tengah akhir. Oke, nih kita taruh ya. Kita akan turunkan dulu kameranya guys. Nah, oke. Jadi sudah seperti ini ya hasilnya, hasil akhirnya ya, hasil akhir lilitannya seperti ini ya. Oke, lalu kita siapkan solder yang panas. Kita siapkan solder guys. Kita akan solder dulu yang ujung atau pokoknya kaki tembaga yang tadi kita lilit semuanya kita solder dulu ya. Kita solder dulu, apalagi yang tengah ini kan tadi gabungan ya, gabungan. Kita solder dulu, kita rekatkan dulu ini. Nah, ini sudah rekat semua, kita solder. Ini awal, ini tengah, dan ini akhir ya. Awal, tengah, akhir. Oke, cukup dimengerti ya. Oke, nah lalu nah, yang awal ini ya, ini kan awal, tengah, akhir. Nah, yang awal kita sambung ke kaki kolektor dari transistor ini ya guys. Oke, yang awal lilitan itu kita solder ke kaki tengah dari transistor, yaitu dengan nama kolektor ya. Nah, oke, ini sudah terjadi penyolderan, sudah rekat ya penyolderannya. Nih seperti ini sudah rekat guys. Oke. Sesudah itu kalian siapkan elko yang 50 volt tadi ya. Elko 50 volt dengan nilai ini 10 mikrofarad. Kalian bebas nilainya ya, yang penting 50 volt. Yang 50 volt elko plus kita masuk ke kaki kiri transistor atau disebut dengan basis ya, basis ya. Nah, lalu kalian yang lilitan ini kan lilitan akhir tadi ya, ini lilitan akhir ya, perlu diingat guys, takutnya kalian lupa nih ya. Saya ulang lagi ya, awal, tengah, akhir. Oke, lilitan yang akhir kita masuk ke elko min ya. Nih lilitan yang tengah ini yang akhir ini ya, lilitan yang akhir kita masuk ke elko min. Elko min itu yang ada garis putih ya guys, itu elko min ya. Nah seperti ini. Nah, awal, tengah, akhir. Awal, tengah,
akhir. Oke, cukup jelas ya. Nah, sesudah itu kalian siapkan resistor dengan nilai 560 ohm. Bisa juga dengan nilai 1 kilo atau setengah kilo seperti ini, atau dengan 300 ohm ya. Oke. Jadi si resistor ini, oh sorry guys, solderannya lepas. Jadi resistor ini kita jumper atau kita paralel seperti ini ya. Ya, kita paralel seperti itu si resistornya. Resistornya kita paralel. Lepas lagi guys, sorry guys. Nah, di paralel ya, jangan lupa ya, si resistornya di paralel. Oke. Si resistornya di paralel. Seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terjadi paralel, resistornya di paralel ya. Oke. Lalu kita siapkan satu buah dioda. Nilai ampernya itu bebas ya, yang penting dioda ya. Dioda aja yang penting ya. Si dioda kita solder di kaki tengah transistor. Kita solder di sini ya. Yang dioda negatif kita solder di kaki tengah transistor. Ini yang dioda negatif itu tidak ada kutubnya ya, yang hitam ya. Kita solder di kaki tengah transistor. Seperti ini lepas wae guys. Sorry ya. Jadi di sini intinya kalian si dioda disolder di kaki tengah transistor. Seperti ini penampakannya guys. Ya. Oke, seperti itu ya guys. Ini jadi seperti ini. Lalu kita siapkan tadi tuh ya. Kita siapkan kapasitor ini guys, kapasitor yang 16 volt. Ini kapasitor 16 volt ya, tuh. 16 volt. Oke. Nah, jadi kapasitor yang 16 volt ini yang plus itu, kapasitor yang plus itu yang tidak mempunyai corak seperti ini ya, corak strip ya. Oke. Kapasitor plus masuk ke dioda plus ya. Dioda yang kita tadi solder ke ini ya. Dioda yang kita solder dari kaki tengah transistor. Oke.
kita kasih timah dulu ya, kita solder dulu aja ya. Nah, jadi seperti ini guys. Oke, cukup jelas ya. Nah, satu lagi, ini ada siapkan kabel ya, kabel jumper ya. Kalian siapkan kabel jumper. Kabel jumper kita taruh di kaki min ya. Di kaki min itu kaki emitor ya, emitor transistor atau kaki sebelah kanan transistor. Nih. Ya, seperti ini. Nah, udah seperti ini guys. Lalu kalian sambungkan ke elko yang min ini ya. Oke. Nah, jadi kita kelupas dulu si kabelnya. Kita sambungkan ke elko min ya. Nah, kita sambungkan ke elko min. Okray. Nah, jadi ini seperti ini ya guys. Oke. Nah, ini tembaga yang tadi kita lilit yang sambungan tengah ini fungsinya untuk plus ya. Ini masuk ke plus baterai. Oke. Nah, di sini sudah ada baterai HP dengan ukuran 3,7 volt. Kita masuk ke yang plus nih ya, yang plus, baterai yang plus yang merah ini. Kita masuk ke ini ya, ke tembaga yang kita sambung tadi, yaitu CT ya. Kalau di trafo ferit itu, trafo biasa juga ini pasti namanya CT ya. Nah, ini yang CT ya, yang sambungan ini. Lalu yang baterai yang min, yang iya betul, baterai yang lalu baterai yang min kita sambungkan ke ini ya, ke kaki kanan dari transistor yang disambung ke elko min ini ya. Oke. Nah, kita solder dulu aja ya guys. Ini saya takutnya kebalik dari si transistor ini ya. Ya kebalik, takut kebalik, tapi kita solder dulu aja, nggak apa-apa. Ya seperti ini ya. Oh iya, ininya lepas guys, kaki dari kolektornya lepas guys. Oke, jadi sudah tersambung semua, baterai pun sudah tersambung dan rangkaiannya sudah aktif, tapi nggak tahu ini bekerja atau tidak ya.
Oke, jadi untuk memastikan rangkaian ini bekerja atau tidak, kita siapkan LED dengan 12 LED 12 volt ya. Nih, jika takutnya ini saya bohongan ya, ini bener-bener nih DC 12 volt ya, 1,5 watt. Ini DC 12 volt ya. Jika rangkaian ini bekerja, maka LED ini akan menyala guys, akan menyala. Oke, kita akan coba ya, kita akan coba apakah menyala ya. Coba dulu aja. Wow, menyala guys. Wow, LED-nya menyala guys. Nah, ini ada 2 buah LED ya. Nih guys, ini 2 buah LED ya. Ini dengan nilai DC 12 volt dengan satu butirnya itu dengan watt 1,5 watt ya. Berarti kalau 3 berarti kan kalau 2 berarti kan 3 watt. Apakah mampu rangkaian yang kita buat ini mengangkat LED 12 volt dengan daya 3 watt ya. Kita akan coba. Ini menyala guys. Nih, 2 buah LED sekaligus menyala ya. Oke. Nah, lalu seperti udah yakin menyala, kita siapkan kabel ya, kabel. Nih, ini kabel ya. Kita siapkan kabel seperti ini. Nah, siapkan kabel, kita ambil jalur plus, kita ambil jalur plus, output plus ya, dari rangkaian step up ini, dari ini ya, dari dioda. Dari sini guys. Nih, ini jalur plus, output plus ya, output plus nih dari dioda yang kita sambung ke kapasitor, dari dioda kaki kolektor ya, disambung ya seperti ini ya. Oke, lalu kita akan ambil yang negatif outputnya ya. Negatif output yaitu berada di sini guys. Negatif output itu berada di min baterai ya, berada di min baterai. Oke, berada di min baterai. Berada di min baterai. Oke, nah seperti ini, kalian perhatikan. Nah, ini untuk output ya, yang plus dari dioda yang di solder ke kaki tengah transistor. Ini output ya, yang plus ya. Untuk yang min disambung ke kaki sebelah kanan transistor, sebelah kaki kanan transistor itu untuk min atau minus dari baterai ya, input min. Jadi intinya yang kaki tengah disambung dioda itu untuk output plus ya. Untuk output min kita ambil dari baterai min ya, dari baterai min. Oke, kita akan coba konsletkan ini guys. Oke, ini rangkaian sudah bekerja dengan baik ya.
Bahkan transistor ini tidak terasa panas sama sekali, guys. Ini adem ayem ya. Bahasa Sunda nama adem ayem, bro. Ieu teh nya. Tah. Kalau ini sudah mampu hidup, berarti rangkaian yang kita buat sudah sempurna. Lihat LED-nya nih. Dua buah LED 12 volt sekaligus dengan nilai 3 watt ya. Sudah berhasil menyala. Nah, oke, kita akan jelaskan ya. Fungsi pertama, fungsi dulu ya. Fungsi dari rangkaian yang kita buat ini adalah cara menaikkan tegangan dari 3,7 volt baterai ini ke 12 volt. Oke. Rangkaian ini adalah step up DC atau DC. Oke. Cukup dipahami ya. Ini rangkaian step up DC atau DC. DC atau DC. Dengan dari lampu ini, lampu bekas neon Philips, ini pun sama. Kita sudah bisa membuat rangkaian step up DC atau DC. Kita akan menyalakan satu buah LED saja ya, biar bebannya tidak terlalu berat. Ini sudah menyala. DC atau DC ya. Rangkaian yang kita buat sudah bekerja. Nah, kita akan ke pembuktian ya. Kita akan tahap ke pembuktian. Biarlah nggak apa-apa lama juga ya. Yang penting ini video pasti, video real dengan kita buat langsung tanpa ada editing atau rekayasa. Ini tidak ada penipuan sama sekali. Ini benar-benar video murni asli ya. Nah, kita akan ke pembuktian. Oke, seperti ini ya. Bang, gimana kalau misalkan langsung aja LED ini ke baterai ini? Gak usah pakai rangkaian ini ya. Gak usah pakai rangkaian yang kita buat ini. Apakah bisa menyala? Oke, kita akan buktikan ya. Oke, kita akan lepas dulu rangkaian yang kita buat. Kita akan lepas dulu nih. Ini sudah terlepas ya guys. Perhatikan, LED putih yang berstrip garis merah ini adalah positif. LED putih kabel LED ini yang ada garis putih, garis merah terus putih, ini adalah positif. Dan yang tidak ada garis sama sekali, ini adalah putih polos, ini input tegangan negatif. Ini positif, ini negatif. Oke. Nah, baterai ini ada positif dan ini ada negatif. Oke. Apakah bisa menyala tanpa kita capek-capek membuat rangkaian seperti ini? Apakah bisa menyala? Kita akan buktikan. Nih. Oke, jadi gini aja nih. Takutnya kalian tidak percaya. Kalau kita langsung diantal-antal pakai tangan itu kan takutnya ada, wah bang itu kan yang misalkan itu nggak beneran disambungkan ke baterai. Nah misalkan kita akan solder nih, kita akan solder guys. Nah ini sudah disolder guys, menyatu ya. Kita akan coba nih
apakah bisa menyala? Nih, ini pembuktian yang real dan nyata. Nih, menyala enggak guys? Bisa menyala atau tidak? Kalian yang jawab sendiri ya. Bisa menyala atau tidak? Tidak. Oke. Berarti jelas, ini kan baterai 3,7. Ini 12 volt. Mana mungkin? Ini kan inputnya 12 volt, ini 3,7 volt. Mana mungkin 12 volt hidup ke pakai tegangan 3,7 volt. Di sini sudah tertera 12 volt. Gak mungkin hidup. Nah, ini sudah terbukti tidak hidup guys. Lalu kita akan solderkan kembali si rangkaian ini ya. Kita akan solderkan kembali ya, dan kita akan sambungkan kembali plus, output plus ke plus, dan min kita ke min. Bisa kalian lihat, ini menyala dengan sempurna. Bahkan rangkaian ini rangkaian sangat irit guys. Transistornya pun tidak panas, mengeluarkan panas sama sekali guys. Ini adem, seperti tidak terjadi apa-apa. Berarti rangkaian yang kita buat ini adalah sangat berhasil ya. Sangat berhasil. Disebut dengan sangat berhasil, jadi kita memaksa menaikkan tegangan 3,7 ke 12 volt itu dengan sempurna. Dengan sempurnanya berarti kalau si transistor ini tidak mengeluarkan panas sama sekali, berarti arus ampere yang masuk ke transistor ini atau konsumsi transistor ini tidak terlalu berat ya. Ini seakan tidak terjadi apa-apa, tapi bisa men-step up 3,7 ke 12 volt. Oke. Jadi berarti rangkaian yang kita buat ini adalah berhasil. Nah, kalau rangkaian yang kita buat tidak berhasil, yang pertama, ini tidak akan menyala. Yang kedua, ada kemungkinan kegagalan, ini menyala, ini panas. Transistor ini panas, guys. Transistor ini akan panas jika ada kegagalan dalam pembuatan ini. Efeknya apa transistor panas? Nah, efeknya banyak guys. Yang pertama, boros. Kita pasti boros baterai guys. Kalau transistor mengalami panas berlebihan itu atau mengeluarkan panas, itu pasti daya inputnya atau daya masuknya itu ampernya sangat boros. Otomatis baterai ini tidak akan bertahan lama jika menggunakan rangkaian gagal ya. Ya, walaupun LED bisa menyala, tapi kalau ini rangkaian ini panas, otomatis baterai ini akan cepat habis guys. Nah, kalau ini tidak, ini baterai akan sama-sama tetap awet ya, walaupun dipakai rangkaian seperti ini. Karena apa? Karena rangkaian ini tidak mengkonsumsi arus terlalu besar ya. Ini sangat adem ayem dan menurut saya ini worth it dicoba ya untuk kalian jika ingin menggunakan rangkaian seperti ini. Ini adalah solusinya. Lilitannya dengan nilai jumlahnya seperti ini ya guys. Oke. Jadi untuk kalian ya guys, mohon maaf bukan saya menggurui atau apapun itu. Ya, saya di sini hanya ingin berbagi ilmu. Saya juga masih belajar ya guys. Kita akan bersama-sama belajar. Ya, walaupun banyak membuat seperti ini, rangkaian seperti ini pasti sudah tidak asing lagi guys. Tapi di sini saya ingin mencoba membuat rangkaian seperti ini dengan bahan seadanya, tapi dengan hasil yang sangat-sangat worth it gitu. Sangat-sangat worth it dicoba. Oke.
Jika kalian suka dengan video ini, tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subrek sebanyak-banyaknya, atau bagikan video saya sebanyak-banyaknya. Biar kedepannya channel kita semua ini ya. Ini bukan channel saya pribadi, tapi ini channel untuk semua yang menonton ya. Biar lebih berkembang dengan baik ya. Kedepannya saya juga lebih semangat membuat konten-konten yang lebih bermanfaat ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.